खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang kembali di This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari Mulakat, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kasih melakukan mulakat dengan anggota Majelis Khudamul Ahmadiyah dari Amerika Serikat akhir pekan lalu. Silakan duduk. Minggu lalu, 21 khuddam dari wilayah Gulf Region, Amerika Serikat diberkahi dengan mulakat bersama Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz. Para khuddam telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang diadakan di Islamabad. Selama mulakat, semua khuddam berkesempatan memperkenalkan diri dan juga dapat meminta petunjuk Huzuri Anwar tentang berbagai masalah kontemporer yang mempengaruhi kaum muda. Nama saya Daniel Tarik, usia 26 tahun, dari Jemaat Dallas. Oke, Masya Allah. Anda bekerja? Ya, Huzur, saya bekerja untuk pemerintah federal. Apa afiliasi politik Anda? Huzur tercinta, untuk saat ini saya tidak memiliki afiliasi politik. Anda tidak memberikan suara? Tidak, Huzur, saya tidak puas dengan kedua kandidat. Kalau begitu, Anda seharusnya maju sendiri dan menjadi kandidat independen. Ya, Huzur. Siapkan beberapa Ahmadi untuk pemilihan berikutnya yang bisa mencalonkan diri sebagai kandidat presiden berikutnya. Ya, insya Allah, Huzur. Selanjutnya, jadi di mana Anda menginap di sini? Di Baitul Ihsan? Ya, Huzur, di Baitul Ihsan. Apakah fasilitasnya baik? Sangat baik, Huzur. Apakah semuanya tertata dengan baik? Ya, Huzur. Biasanya tidak masalah bagi khuddam, kan? Tidak, akomodasinya luar biasa bagus, Huzur. Alhamdulillah. Jadi, jika Anda diminta untuk berkemah, itu juga tidak masalah. Insya Allah, Huzur, kami siap. Assalamualaikum, Pyare Huzur. Nama saya Sanjil Ahmad. Oke, apa yang Anda lakukan? Saya sedang kuliah, Huzur, jurusan hukum pidana. Hukum pidana? Ya, Huzur. Jadi meskipun begitu, Anda tidak bisa mengendalikan kejahatan di sana, kan? Ya, Huzur. Huzur, saya seorang radiolog. Saya berkesempatan melakukan pembacaan untuk Rumah Sakit Fazli Umar. Oh ya? Anda melakukan wakf arzi di Fazli Umar? Ya, Huzur, mereka mengirimkan scan setiap malam. Alhamdulillah, CT scan. Saya bisa membacanya setiap malam. Alhamdulillah, Huzur, ini adalah berkah besar. Mohon doanya, semoga Allah Ta'ala menerimanya. Akan lebih banyak berkah jika Anda pergi sendiri ke sana. Ya, Huzur, insya Allah. Saya akan pergi, insya Allah. Huzur tercinta, apakah ada tingkatan neraka yang berbeda, seperti halnya ada tingkatan surga yang berbeda? Ya, ada tingkatan surga yang berbeda. Beberapa orang akan mendapat hukuman lebih ringan dan beberapa akan mendapat hukuman yang sangat berat. Inilah sebabnya tertulis dalam Al-Quran bahwa mereka akan ditempatkan di bagian terdalam, di mana akan ada api di sekitar mereka, dan beberapa hanya akan merasakan panas dari pembakaran. Hanya kaki dan pergelangan kaki atau kaki mereka yang akan terbakar, atau mereka akan merasakan panas sampai level itu. Dan mereka yang membuat berhala dan menyekutukan Allah Ta'ala, mereka melakukan syirik. Allah Ta'ala mengatakan mereka akan ditempatkan di bagian terdalam neraka. Jadi, ada tingkatan yang berbeda. Sesuai dengan dosa mereka, mereka akan dihukum. Allah Ta'ala tidak akan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Jadi, setiap orang akan mendapatkan hukumannya sesuai dengan perbuatan dan dosa mereka. Oke? Seperti mereka akan mendapatkan pahala di surga. Huzur, pertanyaan saya sebagai wakfeno, buku apa dari Hadrat Masih Maud salam yang Huzur rekomendasikan untuk saya baca? Anda cukup dewasa dan seorang khadim, jadi Anda harus membaca filsafat ajaran Islam. Saya sudah membacanya, Huzur. Anda sudah membacanya? Baca lagi, cobalah untuk memahaminya. Ya, Huzur. Dan baca juga Bahtaranu. Anda sudah membacanya? Belum, Huzur. Baca itu juga. Baik, Huzur. Dan buku Al-Wasiat, ini buku tipis. Baik, Huzur. Apakah Anda musi atau tidak? Itu tidak masalah, tapi bacalah buku itu.
Baik Huzur, ini juga agar Anda mengetahui pentingnya khilafat dan pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam dan bagaimana kita harus meningkatkan iman kita dalam Ahmadiyah dan Islam. Huzur, pertanyaan saya adalah, mengapa kita tidak mendengar tentang nabi-nabi yang diutus ke peradaban kuno seperti Aztec, Maya, dan Aborigin? Peradaban-peradaban ini tampaknya terus-menerus politeistik. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan bahwa aku telah mengutus nabi-nabi di setiap bangsa. Oke? Dan semua orang di dunia dalam waktu yang berbeda. Jadi, ini adalah informasi yang diberikan kepada kita dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Bahwa setiap bangsa, semua orang di dunia diberi nabi dan diutus nabi pada waktu yang berbeda. Dan hanya beberapa nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada 25 nabi. Dan ajaran dasar setiap nabi, apakah mereka berada di Australia, atau Kanada, atau Amerika, atau Asia, atau di tempat lain, atau di China, India, mereka semua memberikan ajaran yang sama, yaitu bersujud kepada Allah Ta'ala dan menunaikan kewajiban terhadap sesama. Jadi, ini adalah ajaran dasar. Dengan cara ini, meskipun Allah Ta'ala tidak menyebutkan secara spesifik dalam Al-Quran semua nabi-nabi, tetapi Dia mengatakan bahwa aku mengutus nabi di setiap bangsa dan setiap umat. Piari Huzur, saya Waqfeno dan ingin bergabung dengan kepolisian. Bagaimana saya bisa melayani jemaat dalam profesi ini? Bahkan saya meminta Khuddamul Ahmadiyah dan anak-anak muda agar mereka bergabung dengan layanan publik dan kepolisian. Beginilah cara Anda dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan perilaku Departemen Kepolisian. Anda lihat, saat ini dikatakan bahwa khususnya polisi Amerika cukup tidak rasional. Mereka tidak peduli dengan orang-orang. Terkadang mereka sangat kejam. Jadi, jika Anda bergabung dengan kepolisian, saya harap Anda akan berusaha memperbaiki perilaku orang-orang itu. Atau jika Anda mendapatkan status yang lebih tinggi di Departemen Kepolisian, maka Anda dapat mereformasi Departemen Kepolisian. Adapun bagaimana Anda bisa melayani jemaat, ketika Anda memberi teladan dan orang-orang akan tahu bahwa Anda seorang Muslim Ahmadi, maka mereka akan tahu bahwa ini adalah ajaran Islam yang benar. Beginilah cara personel polisi harus berperilaku, dan beginilah cara mereka dapat meningkatkan nilai-nilai moral masyarakat. Oke? Ketika Anda melakukan ini, itu pasti akan memberikan kesan yang baik dan dampak yang lebih baik dari jemaat kepada masyarakat. Huzur, dengan Trump terpilih kembali di Amerika Serikat, bagaimana Huzur melihat masa depan Amerika di dunia? Mari kita lihat ketika dia menjabat. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan untuk Amerika Serikat. Tapi saya pikir kondisi dunia akan membaik. Setidaknya dia akan berusaha menghindari perang. Tapi beberapa orang sangat pesimis tentang dia. Mereka mengatakan dia akan merusak ekonomi Amerika dan rakyat Amerika, dan dia akan mengambil tindakan kejam terhadap imigran dan migran dan pengungsi, terutama pengungsi ilegal. Jika akan ada imigrasi, itu harus imigrasi legal. Tapi atas dasar kemanusiaan, dia harus menangani orang-orang dengan cara yang simpatik. Tapi bagaimanapun, saat ini orang-orang memberikan pendapat yang berbeda. Beberapa pemimpin internasional mengatakan bahwa kondisi dunia saat ini akan membaik. Ada beberapa juga yang mengatakan bahwa dia akan menghancurkan perdamaian dunia. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, kabinet yang dia bentuk tampaknya terdiri dari orang-orang yang keras kepala dan mereka anti-Muslim. Jadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan negara-negara Muslim. Tapi Trump sendiri mengatakan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Pangeran Arab Saudi. Dan ada beberapa pemimpin Muslim lainnya. Dan bahkan Presiden China mengatakan bahwa dia berharap akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan Amerika.
Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Trump sendiri adalah orang yang tidak bisa diprediksi tentang dirinya. Itu tadi adalah sorotan dari mulakat yang berlangsung akhir pekan lalu. Sekarang kita mengakhiri dengan segmen terakhir, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai dimulainya pembahasan tentang perjanjian dengan Quraisy. Menjelang akhir khutbahnya, Huzur mengarahkan perhatian pada memburuknya kondisi di Eropa, mendesak doa untuk negara-negara Muslim, dan menyarankan tindakan pencegahan dan mendesak semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya juga ingin mengatakan, seperti yang semua ketahui, bahwa kondisi di Eropa pun dengan cepat bergerak menuju perang. Ada ancaman meningkat dari meluasnya perang Ukraina-Rusia, dan negara-negara Eropa lainnya sedang diancam. Banyak dari mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pemimpin pecinta damai khawatir dengan keadaan ini. Bagaimanapun, berdoalah semoga Allah Ta'ala melindungi orang-orang Ahmadi dan semua yang mencari kedamaian dari dampak buruk perang ini. Semoga orang-orang ini tidak menggunakan senjata-senjata dalam perang ini yang akan berdampak negatif pada generasi mendatang. Berdoalah juga untuk negara-negara Muslim. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka akal dan pemahaman dan memberikan taufik kepada mereka untuk mengenali kebenaran. Saya juga ingin mengarahkan perhatian pada fakta bahwa karena cara keadaan telah memburuk dengan cepat dan terus memburuk, meskipun orang-orang sudah menyadari, saya ingin mengarahkan perhatian sekali pada fakta bahwa setiap orang harus berusaha menyimpan persediaan untuk 2 hingga 3 bulan di rumah mereka. Namun yang terpenting, setiap orang harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya, dan untuk memperkuat hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita untuk melakukannya.